Selamat jumpa dengan Radio Digital Manado Podcast bersama saya Yopi Wore. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan sahabat saya, Mener Stefan Foges. Selamat mau berapa? Apa kabar, Ner? Puji Tuhan, sehat. Baik. Kali ini kita akan bicara tentang keamanan ketertiban masyarakat di Sulawesi Utara. Kita merekam bahwa persoalan Kamtibmas di Sulawesi Utara di beberapa tahun terakhir ini ada hal baru, ya, ada hal yang menurut saya sesuatu yang belum pernah terjadi. Dulu kalau kita bicara Tarkam itu bicara perkelahian antar kelompok di kampung. Tetapi sekarang ini justru banyak muncul di kota, termasuk terutama di Kota Manado, di tempat-tempat yang terbuka, tempat-tempat keramaian. Bahkan tidak terjadi di malam hari. Dulu kan cerita Tarkam itu sering ke malam hari. Tapi ini terjadi justru di tempat terbuka, di pasar Karumbasan beberapa kali. Bahkan di sana ada kecenderungan baru, ada fenomena baru, panawayar. Ada samurai. Dulu itu kita tidak mengenal ini panawayar, samurai dan seterusnya. Dan ini terjadi justru dalam rekaman saya, itu terjadi melibatkan generasi muda kita, anak-anak muda kita. Di tengah-tengah situasi yang semakin modern, digitalisasi, virtual dan segala macam, justru muncul hal-hal yang menurut saya ini tidak sinkron dengan perkembangan kemajuan kita. Ini kan cerita Tarkam itu kan cerita sesuatu yang menurut saya itu tidak modern lah. Mener Stefan Foges, seorang pakar hukum, tapi juga pemerhati sosial yang banyak merekam persoalan-persoalan sosial ke masyarakat. Pandangan Anda? Iya, baik. Nah, ini memang menarik ya, Pak Yo, bahwa di zaman digitalisasi seperti saat ini, Iya. ternyata yang namanya fenomena kejahatan terkesan meningkat. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita bahas dari spesifikasi terkait dengan peran daripada teknologi komunikasi, Iya. ya ada banyak riset-riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset yang menyatakan bahwa memang terkesan bahwa kejahatan zaman sekarang itu meningkat tajam dibandingkan zaman lalu. Ya. Tetapi data-data yang dimiliki zaman sekarang dengan zaman lalu itu kan berbeda. Iya. Kalau zaman dulu kala, ketika ada sebuah kejadian, belum tentu dia langsung terekspos lewat sosial media. Ya. Sekarang di zaman modern saat ini, sosial media itu sudah sangat berperan penting dalam Jadi komunikasi ada dan informasi. Ada dimensi komunikasi informasi yang membuka peluang itu, atau gimana? Jadi ini sebelum saya masuk Ya. ke inti persoalannya, tapi yang ingin saya angkat dulu ini adalah terkait dengan informasi yang tersebar, Ya. berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang atau fenomena-fenomena kejahatan yang tadi Om Yok angkat, ya, bahwa sekarang kok terkesan Tarkam, perkelahian kelompok itu terjadi di mana-mana, bahkan di Kota Manado, ya, yang masyarakatnya sebenarnya sudah dapat dikatakan masyarakat yang edukasinya cukup tinggi, kemudian kehidupannya sudah modern. Ya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah fenomena yang dapat dikatakan anomali. Ya. Kenapa di dalam sebuah kota yang modern perilaku biadab masih ada. Ya. Nah, ini kan tentunya menjadi hal yang concern kita bersama. Ya. Nah, tadi di awal Pak Yop juga mengangkat tentang Kamtibmas. Saat ini sekarang kan ada sebuah program yang sedang di
Siskamling, ya, ya. Ronda dan sebagainya. Ya. Nah, kita tahu bahwa semua ini platformnya sama, yaitu ingin melibatkan seluruh stakeholder dalam kehidupan sosial, yaitu masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap menjaga kondusivitas keamanan di tempat kita tinggal. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan kehidupan masyarakat Kota Manado yang semakin kompleks, pertambahan jumlah penduduk, pertambahan jumlah pemukiman, ini ternyata kalau menurut data terakhir tidak sebanding dengan fasilitas keamanan yang kita miliki. Iya. Memang betul ada rasio bahwa satu orang polisi itu bisa melayani sekian. Tapi kondisi itu tidak terjadi di Kota Manado. Kota Manado coba kita bayangkan ada sekitar 400.000 sampai 450.000 penduduk. Nah, dengan jumlah yang cukup tinggi, coba kita lihat data dari personel kepolisian yang berapa banyak. Personel kepolisian itu tidak semua di lapangan, mereka kan ada yang administratif. Nah, hal ini yang membuat sehingga percikan-percikan kejahatan di beberapa titik itu luput dari pengawasan. Nah, disinilah sehingga diwacanakan kembali pola lama yang saya bilang tadi kita permuai dalam bahasa Kamtipmas partisipatif. Nah, ini saya rasa perlu memang didorong karena memang kenyataannya yang namanya keamanan dalam hidup bersama itu adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa hanya memberikan tanggung jawab itu kepada satu pihak, yaitu aparat penegak hukum semata. Nah, oleh karena itu maka penyadaran terhadap masyarakat, edukasi terhadap masyarakat, sosialisasi terhadap masyarakat ini penting. Dan tentunya harus melibatkan semua elemen masyarakat, apakah dia guru, dia tokoh agama, dia tokoh masjid, dia tokoh adat, semua orang-orang yang terpanggil untuk membangun sistem itu ya. Jadi semua masing-masing punya peran ya, di lembaga keagamaan, di saya mau bicara soal kesadaran Kamtipmas itu sendiri. Dulu kita tahu sekali ketika ada teriak pencurian, ada teriak kesadaran spontan secara psikologis mereka langsung bergerak. Tapi sekarang kayaknya apakah mungkin sudah ada perubahan dari sikap individualis ke cenderung individualis atau seperti apa? Jadi sekarang saya berbicara dari perspektif saya sebagai seorang dosen. Oke. Di dalam ilmu hukum itu ada yang namanya ilmu hukum pidana. Nah, kejahatan-kejahatan jalanan yang kita sering temukan dalam bahasa masa media itu semua sudah dibuat aturannya, sudah ada sanksi-sanksinya. Tapi toh kenapa tindakan-tindakan perbuatan pidana ini tidak pernah berhenti, tidak pernah habis di masyarakat. Nah, ini rupanya harus diteliti dari perspektif ilmu yang lain, yaitu ada yang kita kenal ilmu kriminologi. Jadi kalau ilmu hukum pidana itu dia berbicara konteks normatif, hukum normatif ya, sehingga dia hanya berbicara terkait hukuman, definisi daripada sebuah perbuatan pidana, kemudian bagaimana proses penegakan hukum. Ya kan? Nah, kalau kriminologi dia mempelajari tentang mengapa kejahatan itu terjadi, mengapa perbuatan itu dilakukan oleh manusia, sehingga kriminologi ini dia melengkapi hukum pidana. Dan dari kriminologi inilah akhirnya kita menemukan persoalan-persoalan mengapa seorang manusia itu melakukan kejahatan. Ada banyak faktor ternyata yang mempengaruhi, yaitu faktor lingkungan, faktor sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lain yang mendorong sehingga
Oke, saya ini menarik yang kriminologi tadi. Kita masuk ke persoalan ekonomi tadi. Yang melakukan kejahatan jalanan tadi yang tarkam, peks dan segala macam di kota Manado lah katanya. Ini anak muda. Anak muda ini anak muda yang tentu tidak bekerja. Cenderung mereka pengangguran dalam tanda kutip. Berarti itu persoalan ekonomi. Apakah fasilitasi untuk mengarahkan anak muda kita, generasi muda kita untuk mendapat pekerjaan ini juga menjadi bagian kita mengurus